Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 29 Maret 2023, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42 dengan tema Kebenaran yang Memerdekakan. Salah satu spesies yang mulai langka zaman ini adalah kebenaran. Di zaman digital ini, kita dibanjiri dengan jutaan konten, baik dalam bentuk teks, gambar, dan video, yang berisi informasi yang sepertinya benar, namun sejatinya justru menyesatkan. Sayangnya, tanpa sikap kritis, banyak orang yang dengan mudah mempercayai informasi tersebut hanya dari melihat judulnya, dan tanpa membacanya secara utuh, langsung membagikannya kepada orang lain. Demikian juga demi konten, tidak sedikit orang yang mengingkari kebenaran dengan sengaja berpura-pura, bersikap palsu, dan membuat bahkan menyebarkan berita bohong. Tujuannya jelas, mereka ingin menjadi viral, menjadi terkenal secara instan, atau mendapatkan keuntungan, entah ekonomis, entah politis. Penyakit ini menjangkiti banyak kalangan, tidak hanya orang tua, tetapi juga orang muda. Tidak hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota kecil. Suatu kali, terjadi kecelakaan mobil di sebuah kota kecil. Banyak orang mengerumuni korban, sehingga wartawan surat kabar tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Ia mendapat ide. "Saya ayah korban," ia berseru. "Saya minta jalan." Kerumunan itu membiarkan dia lewat, sehingga ia dapat memotret korban kecelakaan itu dan menemukan suatu kebenaran dalam tanda kutip yang membuat dia malu karena korbannya adalah seekor keledai. Apa itu kebenaran? Menjadi tidak mudah untuk mengetahui kebenaran di zaman distraksi ini. Kata orang zaman sekarang, setiap orang benar sepanjang ia merasa benar. Benarkah kebenaran hanya diukur dari soal perasaan yang seperti musim dengan mudah berubah-ubah? Dalam Injil hari ini, Yesus menawarkan kepada para pendengarnya suatu ukuran yang lain dari kebenaran. Ia berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Anthony de Mello, seorang pengarang terkenal, dalam bukunya Doa Sang Kata, pernah menulis, "Kebenaran yang membebaskan kita hampir selalu kebenaran yang tidak mau kita dengar." Itulah yang terjadi pada Yesus. Apa yang dia ajarkan adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Akan tetapi orang-orang Yahudi justru menolak dan berusaha membunuhnya. Dalam hal ini benarlah sabdanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berbeda dengan orang Yahudi, dalam pembaptisan kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Yesus, dan melalui pertobatan terus-menerus,
kita berusaha membiarkan sabdanya beroleh tempat dalam hati dan budi kita. Injil hari ini kiranya semakin meneguhkan kita para murid-Nya untuk kembali menjadikan Yesus Kristus sebagai ukuran dari kebenaran dan semakin membiarkan sabdanya sebagai pedoman yang menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita, baik dalam realitas kehidupan maupun dalam aktivitas di dunia digital sehari-hari. Bagi kita, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Dia kita menemukan kebenaran, bukan kebenaran yang membuat malu dan menyesatkan, melainkan kebenaran yang memerdekakan. Oleh sabdanya, kita dituntun untuk berani berkata benar, ya jika ya, tidak jika tidak. Untuk berani berlaku bijak, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Serta untuk berani hidup secara otentik, hidup dengan semangat sabda bahagia. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.